saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, perkenalkan nama saya Gracia Juliana Sitopu dari kelas 1. Hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22, yang dimana firman Tuhan katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata terhadap Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kemudian Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dan dari Injil Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pernahkah teman-teman merasa disakiti atau dikecewakan oleh orang lain? Dan tentu saja, tidak sedikit orang yang menasihati kita agar rasa sakit hati kita itu hilang. Padahal, Tuhan merancang pikiran kita ini dengan sangat luar biasa. Karena segala sesuatu yang telah menyakiti kita itu otomatis akan tersimpan dalam pikiran kita. Nah, disinilah teman-teman firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan segala sesuatu yang telah menyakiti kita itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita disakiti, Tuhan Yesus katakan ampuni. Kata ampuni ini sangat besar manfaatnya, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Baiklah kita mengampuni, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, 70 kali 7 kali. Berarti totalnya ada 490 kali. Bukan berarti kita harus mengampuni sampai 490 kali. Isi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kepada kita yang pertama, kita harus mengampuni tanpa menggunakan syarat. Terkadang ketika kita mengampuni seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Syarat ini dan itu. Tetapi tanpa kita sadari, ketika kita meminta ampun terhadap Tuhan, Tuhan tidak pernah meminta syarat sedikit pun. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita umatnya harus kita terapkan dalam diri kita. Yang kedua, kita harus mengampuni harus sampai tuntas. Maksudnya, ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, tidak boleh ada dendam sedikit pun, mau itu kesalahan itu besar atau kecil, dalam hati kita. Karena jika kita mengingat masalah itu artinya kita tidak layak di hadapan Tuhan dan jauh dari berkat Tuhan. Marilah teman-teman kita bersama-sama untuk mengampuni kesalahan orang lain tanpa menggunakan syarat dan harus mengampuni sampai tuntas. Marilah kita bersama-sama belajar mengampuni sesama mulai dari sekarang. Sekian renungan singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.